Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enci Yulianita Dewi, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan konseling individual bersama rekan saya menggunakan teknik Rational Emotion Behavior Therapy. Selamat menonton! Kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa? Namaku Novi. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini ya Novi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa datang ke sini? Saya ingin cerita banyak ini, Bu. Ya, seperti yang sudah kita sepakati di telepon kemarin, kalau kita akan bertemu, pasti ada beberapa hal yang ingin diceritakan. Coba kemukakan apa yang Novi rasakan. Iya, Bu. Tapi saya bingung harus cerita dari mana. Kira-kira ini nanti berapa ya, Bu, waktunya? Kita bisa ketemu lain hari kan, Bu? Nanti pelan-pelan saja ceritanya. Tidak usah terburu-buru ya. Waktu kita sesuaikan dengan jam kosongnya ini saja. Masih ada 40 menit ya. Kalau nanti dirasa masih perlu, kita bisa bertemu kembali di lain hari. Bisa hubungi ibu dulu untuk janjian. Begitu ya. Baik, Bu. Nanti kalau waktunya sudah habis, diakhiri dulu ya, Bu, pertemuan ini. Ibu nggak akan cerita dengan siapa-siapa kan, Bu? Saya takut nanti kejadian yang saya alami ini diketahui teman-teman dan guru. Nanti saya malu. Tenang saja Novi, ibu tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapa-siapa. Karena ada kode etik mengikat. Silahkan Novi cerita saja dengan terbuka, santai dan percaya kepada ibu. Dengan begitu, kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Baik, Bu. Dengan begitu, saya jadi tenang akan cerita dengan ibu. Baik kalau begitu, coba ceritakan apa yang Novi rasakan saat ini. Bagaimana ya, Bu? Saya bingung untuk mengatakannya. Tidak usah bingung ya Novi. Saya akan mendengarkan semua yang diceritakan Novi. Semoga satu persatu masalah bisa dipecahkan dan tidak ada hambatan. Bagaimana? Iya, Bu. Begini ceritanya. Pacar saya meninggal 6 bulan yang lalu. Saya merasa sedih sekali, Bu. Pacar saya meninggal saat menjemput saya ke kampus, Bu. Dan kejadiannya terjadi di depan mata saya. Saya merasa menyesal. Kenapa dia harus menjemput saya? Saya harusnya tidak manja. Padahal biasanya saya naik angkot gak apa-apa. Saya sedih sekali, Bu. Betapa bodohnya saya itu. Ya. Saya memahami perasaan Novi. Padahal saya sangat sayang kepada dia, Bu. Malah saya sendiri yang mencelakakan dia. Ya. Pertama, tidak terlalu peduli. Tapi setelah saya lihat helmnya, saya terperangah. Itu pacar saya. Saya saat itu langsung berlari menghampiri pacar saya dan kaget banyak sekali darah dari kepalanya. Saat itu saya tidak peduli sekali. Di sekitar saya ada banyak orang yang melihat. Tak lama ambulan datang dan membawa pacar saya. Saya diajak pulang sama teman saya dan sampai rumah diberi kabar bahwa pacar saya meninggal. Langsung saya menangis histeris dan pingsan. Tak percaya ini cepat sekali terjadi. Kenapa saya minta dijemput saat itu? Miris sekali ya kejadiannya. Saya bisa merasakan apa yang Novi rasakan saat itu. Berarti dengan kata lain, Novi merasa semua adalah kesalahan Novi karena sudah minta jemput oleh pacarnya. Iya, Bu. Saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Saya berpikir juga harus mati untuk menebus kesalahan ini, Bu. Coba dipikir 2 kali. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah, Bu. Bagaimana dengan orang tua Novi dan orang tua pacar Novi? Ibu bapak saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Kalau bapak ibu pacar, mereka berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya, Bu. Saya bersyukur. Bahkan mereka seperti menganggap saya anak sendiri.
Sehingga kalau pulang kuliah, kadang saya mampir ke sana dan berdoa bersama mendoakan almarhum. Ibu bapak selalu menguatkan Novi ya, dan orang tua pacar tidak membenci Novi. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu menguatkan Novi, tetapi Novi ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Novi, apakah itu cara yang paling tepat? Gimana ya, Bu? Saya terlalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Betapa saya jahatnya kepada pacar saya ini. Terkadang memang terlintas di pikiran seperti itu, Bu. Jadi, menurut Novi, karena kematian pacar, Novi selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja, tanpa menghiraukan keluarga dan keluarga pacar yang menyayangimu. Hal itu merupakan keputusan yang tepat, begitu? Iya, Bu. Saya rasa itu cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau pacar saya tidak ada? Hidup terasa hampa, Bu. Baiklah Novi, coba tenangkan pikiran terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian Novi orang tua juga tenang? Bukankah dengan ikut mati, dengan bunuh diri, berarti Novi menambah permasalahan karena orang tua harus kehilangan anak secantik Novi? Iya sih, Bu. Sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tetapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalah. Nah, berarti Novi sekarang merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Ya, Bu, saya mengerti itu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya pacar saya. Saya masih merasa bersalah karena itu, Bu. Merasa akar masalah yang terjadi adalah karena saya. Novi, kalau orang tua pacarmu saja bisa tegar dan menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa sekuat mereka? Padahal kalian sama-sama menyayangi mereka. Iya sih, Bu. Mungkin saya yang berpikir terlalu pendek. Novi, sekarang ini belum pernah membicarakan masalah ini kepada orang tua kan? Atau sekedar curhat tentang perasaan Novi kepada mereka? Tidak, Bu, saya bingung bagaimana cara memulai membicarakan hal ini. Saya takut orang tua saya berpikir saya mulai tidak fokus kuliah. Sekarang saya malah merasa pusing dan lemas, Bu. Kamu sekarang pusing dan lemas. Kamu butuh istirahat, Novi. Sepertinya iya, Bu. Bagaimana kalau dilanjut besok saja? Ya sudah, tidak apa-apa. Bagaimana kalau Novi ibu beri tugas untuk menuliskan kebaikan orang tua Novi dan orang tua pacar Novi di rumah ya? Oh, baiklah, Bu. Saya akan mengerjakan dengan tenang di rumah. Baik, sekarang coba Novi simpulkan apa yang didapatkan pada pertemuan hari ini. Saya merasa saya ini sangat bersalah telah menyebabkan pacar saya mati. Saya sangat terganggu dan sedih. Namun, saya tidak tahu bagaimana agar masalah ini cepat selesai dan hidup saya menjadi tenang. Dan saya diberi tugas oleh ibu untuk menuliskan kebaikan orang tua saya dan orang tua pacar saya. Baik Novi, silakan beristirahat ya. Iya, Bu. Besok saya hubungi ibu lagi ya. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sama-sama Novi, terima kasih. Waalaikumsalam.